Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama 1 pekan ini berjudul Yesus Pemberi Perhentian. Ayat hafalan Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sejak awal tahun 2022 ini kita telah mempelajari Ibrani 1 dan 2 yang berfokus pada pengukuhan Yesus sebagai penguasa dan pembebas umat Allah. Ibrani 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhentian bagi kita. Ibrani 4 ayat 1-11 menuliskan, hari perhentian yang disediakan Allah dan menggambarkan perhentian sebagai perhentian yang menjadi milik Allah, yaitu hari Sabat. Tuhan membuat hari perhentian tersedia bagi kita, manusia. Seperti yang Yesus katakan di dalam Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita mengingat bahwa Tuhan membuat persediaan yang sempurna bagi kita. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan ketika Tuhan menebus dunia ini melalui kematian Yesus di kayu salib. Perhentian yang dijanjikan Allah tidak hanya untuk di dunia ini, tetapi juga di surga. Apakah cukup hanya mengingat kebesaran Tuhan melalui hari perhentian, yaitu hari Sabat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jauh sebelum bangsa Israel melangkah keluar dari Mesir, Allah memberitahu Abraham bahwa keturunannya akan pergi ke Mesir dan ditindas selama 400 tahun. Angka ini adalah angka yang dibulatkan dari 430 tahun masa penindasan bangsa Israel. Ketika Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir, tujuannya adalah membawa Israel ke tanah Kanaan, di mana mereka bisa beristirahat. Tujuan Allah memberikan tanah itu kepada Israel bukan hanya agar mereka memiliki tanah itu, tapi lebih dari itu, Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Tuhan mau mereka tinggal di tempat di mana mereka bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, sama seperti hari Sabat sebagai hari peristirahatan. Tanah Kanaan adalah tempat peristirahatan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Betapa beruntungnya bangsa Israel mendapatkan tuntunan Tuhan untuk keluar dari penderitaan di Mesir. Tapi kisah ini menjadi menyedihkan saudara-saudara, karena pada akhirnya mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini terjadi karena ketidakpercayaan. Ketika mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian, mereka tidak memiliki keyakinan yang mereka butuhkan. Bangsa yang sama yang melihat keajaiban Tuhan saat membawa mereka keluar dari Mesir, ketika dihadapkan dengan laporan yang berbeda dari orang-orang yang kurang iman dan laporan dari Yosua dan Kaleb, mereka memilih percaya kepada orang-orang yang kurang iman. Yosua dan Kaleb berusaha meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang akan menyertai mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian, melewati benteng kota-kota dan mengalahkan penduduknya yang kuat. Seberapa sering kita memiliki keraguan dalam hidup kita? Seberapa sering kita memiliki keraguan dalam perjalanan kita ke tanah perjanjian? Pelajaran ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang kepada Tuhan dan membantu iman keluarga, teman, dan juga kerabat kita yang sama-sama berjalan ke tanah perjanjian. Kegagalan generasi gurun untuk memasuki tanah perhentian tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja dengan umatnya. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan tetap setia meskipun mereka tidak setia. Dan Paulus di dalam kitab Ibrani mengulangi berkali-kali bahwa janji Allah tetap. Tuhan mengundang saya dan saudara hari ini untuk masuk ke dalam perhentiannya. Tuhan mengundang saya dan saudara hari ini untuk menyadari bahwa Allah telah setia dan mengasihi kita. Tuhan mengundang saya dan saudara hari ini untuk memutuskan setia kepada Tuhan. Tuhan yang telah setia kepada kita mengundang saya dan saudara untuk percaya dan menerima undangannya untuk masuk ke tanah perjanjian hari ini. Apalagi yang kita tunggu saudara-saudara? Marilah kita ambil keputusan rohani hari ini untuk menerima Yesus sebagai pemberi perhentian tanpa menunda-nunda lagi. Sekian program Sekolah Sabat 5 Menit kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.